Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perkembangan teori atom. Ada beberapa model atom yang akan kita pelajari, yaitu mulai dari model atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr, dan kemudian diakhiri dengan model atom meskipun hanya sekilas, yaitu model atom modern yang berdasarkan mekanika kuantum. Oke, sekarang kita mulai dengan teori atom Dalton atau model atom Dalton. Menurut Dalton, atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Dia sudah tidak bisa dipisah-pisah lagi. Atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama. Kemudian, atom-atom dari unsur yang tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Dan atom-atom tersebut dapat bergabung untuk membentuk sebuah molekul. Nah, masalahnya adalah teori atom Dalton ini tentu saja memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya pada saat itu Dalton belum menemukan isotop, yaitu atom sejenis yang mempunyai kembaran dalam tanda petik ya. Contohnya misalnya atom hidrogen itu di alam ada 3 macam, yaitu hidrogen 1, hidrogen 2, dan hidrogen 3 yang masing-masing tentu saja berbeda sifat fisikanya. Nah, ini yang belum dikenal pada saat itu. Kemudian setelah ditemukannya sinar katoda dari hasil eksperimen ini, suatu sinar ini katoda dilewatkan magnet, ada muatan positif sama negatif ya. Ternyata ada pembelokan. Jadi ada pembelokan ke arah lempeng positif ini. Nah, ini kalau ada positif sama negatif tertarik arah positif, tentu saja ini adalah bermuatan negatif. Nah, sejak saat itu dibuatlah teori atom oleh Thomson, yang berdasarkan eksperimen sinar katoda tadi. Thomson mengatakan bahwa atom mestinya merupakan bola pejal yang bermuatan positif, dan kemudian di dalamnya tersebar muatan negatif atau elektron. Nah, jadi kalau digambarkan kira-kira kayak gini, dan model ini lebih mirip juga dengan Rothike-Smith itu ya. Nah, kemudian berdasarkan eksperimen hamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford dan Marsden, diperoleh bahwa apa yang disampaikan oleh si Thomson tadi tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena ternyata eksperimen hamburan sinar alfa menunjukkan bahwa sebagian besar dari sinar alfa yang ditembakkan itu terus, artinya apa? Tidak mengenai sesuatu. Jadi mestinya atom itu bukanlah suatu benda pejal gitu. Ya, karena sekali lagi karena sebagian besar dari sinar alfa itu diteruskan. Kemudian sebagian kecil dari sinar alfa itu dibelokkan, artinya ada muatan yang saling ketemu gitu. Tolak menolak atau tarik menarik, dan sebagian kecil lagi dari sinar alfa itu kembali, artinya dia menabrak sesuatu yang sangat padat. Nah, berdasarkan fakta itu, maka kemudian diambillah kesimpulan bahwa yang namanya atom itu sebagian besar mestinya adalah ruang hampa, bukan sesuatu yang pejal seperti yang disampaikan oleh Thomson. Kemudian yang kedua, ada pusat massa yang ukurannya sangat kecil, tetapi padat sekali dan bermuatan positif. Berdasarkan pengamatan dan kesimpulan ini, kemudian Rutherford mengusulkan suatu model atom, yaitu bahwa atom mestinya terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dan inti itu kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. Apakah ada masalah? Ya, permasalahannya adalah bahwa kalau elektron itu mengelilingi inti itu bermuatan positif, sedangkan elektron itu bermuatan negatif, maka sudah diketahui bahwa antara muatan negatif sama muatan positif itu tarik-menarik. Jadi kalau elektron itu mengelilingi inti, maka mestinya dengan tarikan dari inti, maka lama-lama lintasannya akan mengecil sehingga akhirnya elektron itu bersatu dengan intinya gitu. Tetapi itu kan tidak terjadi. Maka teori atom Rutherford kemudian diketahui juga kelemahannya seperti itu. Nah, berdasarkan kelemahan teori atom Rutherford itu, kemudian muncullah teori atom berikutnya yang dikemukakan oleh Bohr, yaitu bahwa menurut Bohr, atom memang betul berisi proton. Ada inti berisi protonnya, dan
di samping proton juga ada neutron yang tidak bermuatan. Kemudian elektron itu bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti pada lintasan atau orbit tertentu. Lintasan-lintasan elektron disebut tingkat energi. Makin jauh dari inti, semakin besar tingkat energinya. Kemudian elektron yang mengelilingi inti itu bisa berpindah dari tingkat energi yang lebih besar ke tingkat energi yang lebih rendah, atau sebaliknya dari keadaan yang dari tingkat energi rendah kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, skema atom Bohr itu kalau digambarkan kira-kira kayak gini. Ada inti, kemudian ada lintasan-lintasan elektron. Misalnya di sini saya gambarkan 3 inti. Di dalam inti ada proton dan neutron. Kemudian elektron itu mengelilingi lintasan yang diberi nomor 1, 2, dan 3. Dan lintasan-lintasan ini disebut dengan kulit, yang di sana ada elektron. Kemudian lintasan-lintasan ini mempunyai energi E1, E2, E3. Kalau yang paling dalam kita sebut E1, kemudian berikutnya E2, berikutnya E3. Maka E3 nilainya lebih besar daripada E2 dan lebih besar juga daripada E1. Model atom Bohr juga dikenal dengan model tata surya. Mirip dengan tata surya dengan pusatnya yaitu matahari. Kalau di tata surya, di atom pusatnya adalah inti, yang di sana ada proton dan neutron. Kemudian sebagaimana planet-planet di tata surya, elektron itu mengelilingi intinya. Nah, permasalahannya adalah bahwa menurut teori atom Bohr ini, bahwa lintasan-lintasan seperti ini itu tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Apa itu efek Zeeman dan efek Stark? Bahwa kalau elektron itu tanpa adanya medan magnet kemudian dia pindah, maka spektranya tunggal. Tetapi begitu berada di dalam medan magnet, maka spektranya itu jadi 3 gitu. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan oleh teori atom Bohr. Hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan model atom mekanika gelombang. Tetapi untuk kimia dasar ini tidak dijelaskan bagaimana mekanika gelombang itu. Ya, bagi mereka yang kuliah di jurusan kimia, nanti suatu saat akan menerima materi mekanika gelombang. Lebih lanjut, skema atom Bohr itu kalau dibagi-bagi, maka atom itu terdiri dari inti. Di dalam inti itu ada proton, di dalam inti juga ada neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron yang berada di kulit. Kalau atom itu berada dalam keadaan netral, ya, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron, atau dengan kata lain, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Nah, ini ringkasan bahwa macam dan sifat partikel subatom yang ada dalam atom itu, ya. Jadi partikelnya itu ada proton, ada neutron dan elektron. Kemudian simbolnya atau lambangnya, proton itu P, neutron itu N, elektron E. Muatannya proton itu +1, neutron 0, dan elektron -1. Sedangkan masanya itu 1,007276 untuk proton, kemudian neutron 1,00855, dan untuk elektron hampir 0, yaitu 0,000549. Jadi massa elektron hampir sama dengan massa neutron, kurang lebih hampir sama dengan 2000 massa elektron. Kemudian kita teruskan dengan notasi atom, bahwa atom itu dilambangkan dengan huruf, bisa 1, 2, atau bahkan kalau perlu ada 3 gitu. Contoh hidrogen cukup dengan 1, disimbolkan dengan satu huruf yaitu H, sedangkan helium itu 2 yaitu He. Nitrogen N, tapi nikel Ni. Dan setiap atom dari masing-masing unsur mempunyai jumlah proton, neutron, dan elektron yang tidak harus sama. Bisa sama sih, neutronnya mungkin ya sama elektron. Oke, lanjut notasi atom. Jadi kalau misalnya atom itu dinotasikan seperti ini, X ini adalah lambang atom, kemudian angka di atas itu adalah diberi simbol A, yaitu adalah nomor massa, kemudian di bawah itu ada Z yang menyatakan itu nomor atom. Nah, nomor atom ini menandakan jumlah proton.
Tetapi kalau atom itu masih bersifat netral, maka jumlah proton pasti sama dengan jumlah elektron. Sedangkan A yaitu nomor massa, kita ketahui dari partikel subatom itu yang mempunyai massa adalah proton sama neutron, sedangkan elektron itu hampir sama dengan 0, maka nomor massa itu menyatakan jumlah proton dan jumlah neutron digabung. Jadi jumlah N-nya karena A itu adalah P plus N, sedangkan Z itu sama dengan P, maka jumlah neutronnya, jumlah N sama dengan A dikurangi dengan Z. Contoh, kalau ada atom dengan simbol Na, di atasnya ada 23 sebagai nomor massa, kemudian nomor atomnya 11, maka jumlah protonnya sama dengan 11, ini jumlah protonnya. Sedangkan karena dia masih netral, maka jumlah elektron tentunya sama dengan jumlah elektron, berarti sama dengan 11. Lalu jumlah neutronnya adalah sama dengan 23 dikurangi 11, yaitu sama dengan 12. Sekarang kita teruskan dengan banyaknya elektron dalam kulit atom. Jadi tadi menurut Bohr, elektron itu ada di luar inti, bergerak pada lintasan tertentu atau kulit elektron. Nah, kulit-kulit elektron itu disebut atau diberi nama dengan huruf masing-masing, mulai nomor 1 K, nomor 2 L, dan seterusnya sampai 7 itu K. Kemudian setiap kulit elektron dapat berisi elektron maksimal. Ingat bahwa ini adalah maksimal sama dengan 2 kali N kuadrat, dengan N adalah nomor kulit. Contoh, kalau nomor kulitnya 1, kulit K, maka jumlah elektron maksimalnya adalah 2 kali 1 kuadrat, berarti 2. Kulit L berarti 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8. M, N-nya sama dengan 3, berarti 2 kali 3 kuadrat sama dengan 18. Itu ya. Berarti N maksimal 32. O, nanti suatu saat kalau berhasil ditemukan, berarti 2 kali sekian. Demikian juga P. Sampai saat ini belum ada, sehingga sampai sekarang maksimal untuk 7, N sama dengan 7 masih terisi 8 elektron, sedangkan kulit 6 masih terisi 18, sedangkan 5 masih terisi 32. Oke. Masing-masing kulit K, L, dan seterusnya sampai Q terdiri dari satu atau lebih subkulit atau sub tingkat energi. Dan sub tingkat energi itu namanya adalah SPDF. Nah, masing-masing SPDF tadi orbital digambarkan dengan satu kotak, kemudian satu kotak itu maksimal terisi 2 elektron yang gambarnya berlawanan ke atas sama ke bawah. Oke, kita lanjut. Ini tadi hubungan antara subkulit dan kulit. Jadi kulit K itu mempunyai satu subkulit S. Kulit L mempunyai 2 subkulit S sama P. Kulit M mempunyai 3 subkulit yaitu S, P, D. Kulit keempat N mempunyai 4 subkulit yaitu S, P, D, F. S itu satu kotak, berarti maksimal 2. Ada 1 orbital ya, satu kotak saya sebutnya. Kemudian L itu ada 2 subkulit SP. S itu 1 orbital, P-nya 3 orbital. Ini 1 sama 3. 1 maksimal isinya 2, ini 3 berarti maksimal 6, sehingga jumlah total maksimal adalah 8. Sedangkan M mempunyai subkulit S, P, D. S-nya 1 orbital, P 3 orbital, D 5 orbital. 1 orbital isinya 2, 3 orbital maksimal terisi 6, 5 orbital maksimal terisi 10. Berarti jumlah totalnya maksimal adalah 18. Demikian juga yang N. Oke, saya rasa cukup. Nanti kita sambung dengan video berikutnya.